Mas, apa saja hasil investigasi dan rapat di DPR kemarin mengenai kebobolan PDN dan siapa sebenarnya menurut Anda yang paling bertanggung jawab mengenai hal ini? Kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, ya pasti ya secara keseluruhan dari sisi pemerintah. Jadi apakah itu dari Kominfo-nya sendiri atau apakah itu dari BSSN, ini adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena ini bukan dilimpahkan kepada satu entitas saja, tapi saling melibatkan antara Kominfo dengan BSSN serta juga dengan kepolisian untuk penelitian, untuk penyidikan, ataupun juga bisa juga ditarik juga ke BIN sendiri. Apakah ada indikasi akan ada serangan-serangan ini dari jauh-jauh hari. Nah, jadi tentu saya nggak mau menyatakan bahwa ini harus tanggung jawabnya satu, tanggung jawabnya dua, tapi tanggung jawabnya secara satu kesatuan. Nah, Oke. disinilah yang semestinya dari pihak pemerintah sendiri, ya, apakah dari Kominfo atau dari BSSN itu harus ada di sektornya, sehingga ketika jadi ada suatu permasalahan, siapa yang bertanggung jawab itu jelas dan tahu, dan langkah-langkahnya seperti apa. Nah, sebenarnya hal ini sudah bisa diprediksi dari sebelum hari. Dan juga kemarin itu kita juga baru terbuka bahwa data-data yang disimpan di PDNS itu tidak di backup. Nah, Oke. hal yang simpel saja. Nah, hal yang simpel saja ya. Handphone kita saja secara berkala otomatis itu kan melakukan backup kan di dalam melalui cloud-nya. Nah, ini kenapa data yang melibatkan kehidupan halayak orang ratusan juta dengan jumlah data ribuan terabyte itu tidak ada backup sistemnya. Mereka memberikan alasan-alasan tersebut, dan ya bagi saya ataupun juga bagi Komisi 1, alasan tersebut tidak dapat kita terima secara jelas. Oke. Karena alasan tersebut justru menurut kami itu agak-agak. Ya, jadi ini aja contoh yang justru mengkhawatirkan. Kita lagi live aja masih sering putus-putus. Ini kan padahal saya ada di kota besar. Nah, ini justru yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang pemerintah sudah kerjakan untuk memastikan digitalisasi ini, transformasi digital ini benar-benar berjalan dengan baik. Nah, kenapa? Ya karena dari mulai sambungannya, jaringannya saja di kota besar, ya pas lagi live TV nasional putus-putus. Lalu storage datanya saja dapat dengan mudah dihack, di-corrupted, hingga ada 240 lebih kementerian KL ya, kementerian dan lembaga, belum lagi pemerintahan daerah, datanya rusak, terkerap hingga tidak bisa diakses kembali. Oke. Nah, lalu terus juga masih banyak hackers yang mencuri data, menjual di dark web ya. Dan selalu dikatakan, oh itu data lama, itu data usang, data yang sudah tidak terpakai. Ya kalau namanya data, apalagi menyangkut dengan data pribadi orang, walaupun itu sudah tidak terpakai, ya mestinya itu dihancurkan. Ya. Mestinya itu langsung di destroy. Bukan itu bisa tersedia dapat dengan mudah dicuri dengan orang lalu dengan dihack. Dan juga cerita ini PDNS kita ini bisa dihack dengan sehingga disandera selama beberapa hari aja, itu sudah satu momok yang memalukan bagi kita. Bagaimana ceritanya pemerintah kita ya yang menyimpan data seluruh bangsa Indonesia itu selama berhari-hari tidak bisa terakses, dan apa jaminannya bahwa data yang sudah sempat di ransom itu tidak tercopy dan tersimpan dan bisa juga kemudian hari dijual lagi di dark web. Nah, setiap bulannya ini selalu kita dengar berita bahwa ada institusi A, institusi B, ke BAIS lah, polisi lah, BIN lah, ke Kemkes, perbankan, atau Kementerian Dalam Negeri, datanya itu terjual secara umum di dark web. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak sigapnya transformasi digital kita. Padahal Presiden Jokowi mendorong bahwa PDN ini akan adalah menjadi salah satu proyek mercusuarnya pemerintahan kita. Tapi sistem birokrasinya itu tidak bisa mendukung, tidak bisa mengimplementasikan pemikiran visi-visinya Pak Jokowi. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Steve. Nah, ini kejadiannya sudah terjadi, Mas ya.
Jadi dan ini sudah Iya, beberapa hari pula data-data tersebut tersandra. Mmm, iya, karena sudah terlanjur gitu ya Mas bahasanya, apa langkah iya, darurat yang sudah diambil untuk mengamankan data-data yang masih ada di PDN setelah serangan cyber ini? iya. Ya, kemarin kalau dari penjelasan dari Pak Menkominfo dan juga dijelaskan juga dari Telkom dan Arta, Telkom Sigma dan dari Arta selaku vendor dari PDNS sekarang ini ya, karena sekarang kan PDN itu belum fungsional, Ya, karena dia masih menggunakan PDN sementara yang dikelola oleh Telkom Sigma dan Arta. Dan ya mereka mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan recovery data. Dan juga sekarang setelah kejadian ini baru Kominfo akan membuat aturan-aturan untuk melakukan lapisan-lapisan pengamanan baik dari sisi backup ataupun juga sistem pengamanan data. Nah, kemarin itu dikatakan bahwa pengamanan data kita itu adalah tier 4, tier tertinggi. Tier 4 itu tuh mestinya dalam waktu less than 5 minutes ya, kalau misalnya tercorrupted sistemnya itu langsung terkontrol kembali. ya. Akan tapi ini butuh waktu hampir 1 minggu untuk bisa dikendalikan. Nah, tier 3, tier 1 aja sebenarnya maksimumnya itu tuh 92 jam, itu 4 hari. Nah, ini sudah lebih dari hampir 1 minggu, tapi masih juga seperti ini. Ini kan justru sebenarnya mengecewakan sekali. Jadi makanya memang perlu perbaikan sistem agar bisa menjadi lebih baiknya ke depan. Oke, oke Mas. Ini pertanyaan singkat saja Mas. Mmm, Ya. keadaannya seperti ini sebenarnya bagaimana kondisi infrastruktur keamanan cyber di PDN currently di Indonesia? Apa saja kekurangan yang ditemukan setelah insiden ini dan seperti yang tadi Mas Div sampaikan, hal ini sudah terjadi berkali-kali, Mas. Jika memang kedepannya benar-benar dan serius ingin dibenahi, skala prioritas utama apa yang harus dilakukan? Ya, skala prioritas utama ya berarti harus kembali merevisi akan peraturan dan juga sistem yang mereka kelola. Apakah itu dalam sistem softwarenya, hardwarenya, ataupun juga dari tenaga ahli yang mereka gunakan. Apakah itu tenaga ahli yang memang permanent staff ataupun juga yang di hire per project, ya harus dipastikan tingkat keamanannya. Agar jangan terus-terusan kebocoran ini, dan juga mesti ditelisik apakah kebocoran ini disebabkan oleh inside job yang memang ingin berniat untuk mengacaukan, atau memang ini hanya ada kelalaian akibat terlalu menganggap hal ini terlalu gampang. Kita terus mendengar berita-berita di luar gitu, ada pengakuan orang katanya, wah website Indonesia itu pemerintah paling gampang. Anak-anak yang baru belajar IT ya pasti ngebobol situs pemerintah gitu. Nah, ya itu kan omongan-omongan yang di luar, kita kan nggak tahu faktanya seperti apa. Tapi yang jelas sekarang kerap terjadi kebobolan. Jadi ya patut ditelisik juga apakah omongan-omongan itu adalah sebuah fakta atau itu hanya kepesan kosong. Nah, yang jelas berulang kali kita terjadi kebocoran data, berulang kali itu dihack, dan bahkan sekarang yang mungkin yang terparah. Nah, kalau misalnya tidak ada langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, ya kita akan terus-menerus menjadi bahan lelucon bagi orang khususnya pihak asing.